Kita akan kita akan memulai sesi pada hari ini. Ada terbagi menjadi dua termin. Termin yang pertama adalah tentang pembahasan topologi jaringan pada Laboratorium Information System secara umum dan akan dibahas oleh Pak Dodi Permana. Terus kemudian yang kedua, termin yang kedua adalah tentang praktikum sistem informasi laboratorium yang sudah kita kirimkan link address kepada teman-teman semua ya, yang bisa sama-sama bisa kita ikutin. Tetapi pada proses tahapan nanti praktikum di awal, teman-teman akan mengikuti apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Imam. Itu yang termin yang kedua. Saya kira sebagai pembukaan dari saya dicukupkan sekian dulu. Nanti akan dilanjut langsung oleh Pak Dodi dengan tema pokok bahasan ada tentang topologi jaringan pada sistem informasi laboratorium. Waktu dan kesempatan silakan Pak Dodi. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sini pada sesi pertama ini akan kita dari tim MRK ini akan mencoba untuk share tentang topologi jaringan pada laboratorium informasi sistem ya. Nah, suaranya kedengaran kan ya? Om ini share ini. Kemarin, Pak. Kedengaran ya? Oke, kita mulai ya. Ini topologi jaringan pada laboratorium informasi sistem. Topologi jaringan itu apa sih sebenarnya? Kemarin kita lihat, topologi jaringan adalah cara untuk menghubungkan perangkat komputer dalam suatu jaringan. Ya, jadi topologi jaringan itu bisa dapat berupa pengaturan fisik atau logis. Jadi dalam berarti kata untuk hardware ataupun softwarenya seperti itu pada jaringan perangkat untuk laboratorium informasi sistem. Oke. Langsung aja. Oh ya. Topologi jaringan merupakan istilah yang sering kita gunakan dalam dunia teknologi informasi. Jadi, khususnya saat membahas jaringan komputer, sederhananya adalah bagaimana perangkat-perangkat komputer itu dihubungkan satu sama lain atau pola latar letaknya. Nah, topologi ini berperan penting dalam menentukan bagaimana data itu mengalir dari satu perangkat atau dari komputer satu ke komputer lainnya, sehingga berpengaruh untuk efisien maupun kinerja secara jaringan secara keseluruhan. Nah, biasanya nanti akan kita bahas istilahnya apa yang menggunakan alat apa, tuh, caranya seperti apa, kita akan bahas selanjutnya untuk pembahasan berikutnya. Jadi kurang lebih adalah topologi itu adalah interaksi antara komputer, server, router ini adalah alat-alatnya ya, kurang lebih perangkat-perangkat yang dibutuhkan eh, pada satu jaringan topologi. Nah, topologi apa yang cocok biasanya yang kita gunakan? Biasanya untuk perangkat-perangkat dalam rumah sakit, untuk dalam laboratorium, ataupun dalam farmasi. Nah, kita bisa lihat jenis-jenis topologinya. Jenis-jenis topologi jaringan komputer. Nah, berikut ini ada beberapa istilahnya jaringan yang digunakan. Kita bisa lihat di sini adalah bus topologi, star topologi, ring, mesh, tree, dan hybrid. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini hybrid topologi bentuk jaringannya seperti ini, bus topologi seperti ini, ring topologi bentuknya tree seperti pohon, mesh topologi, dan yang terakhir adalah star topologi. Kita akan bahas satu persatu yang dimaksud seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bus topologi. Apa yang dimaksud dengan bus topologi? Topologi bus itu adalah semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Nah, kita bisa lihat yang berfungsi sebagai jalur data. Ini kabel utamanya yang kita bisa lihat. Setiap perangkat dapat mengirim data melalui kabel tersebut. Namun data hanya dapat diterima oleh perangkat tujuan. Jadi maksudnya seperti ini. Ini jalur jalur utama yang berfungsi.
kabel utamanya dan hanya kita bisa lihat data hanya akan diterima oleh perangkat tujuannya. Jadi di sini juga akan kita lihat apa namanya keuntungan dan kelebihannya seperti apa sih dari topologi dalam tipe bus ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Pada kelebihannya ada implementasinya lebih mudah. Terus biaya instalasinya rendah karena hanya membutuhkan satu kabel utama seperti yang rekan-rekan lihat. Dan biasanya cocok untuk jaringan dengan skala kecil ya. Jadi hanya beberapa perangkat komputer, dua atau tiga atau empat itu cocok untuk menggunakan jaringan atau topologi tipe bus seperti ini. Nah, kekurangannya adalah jika kabel utamanya rusak, maka seluruh jaringan itu tidak berfungsi. Jadi kalau kita bisa lihat baik ke belakang tadi sesuai dengan gambar yang dicontohkan, andai kata salah satu itu jaringan itu rusak ataupun kabel utamanya rusak, itu akan membuat seluruh jaringan itu tidak berfungsi. Jadi semakin banyak perangkat yang terhubung juga, jadi performa jaringan juga bisa menurun karena hanya menggunakan satu jaringan kabel utama. Seperti itu yang kita bisa bahas untuk jenis topologi bus. Nextnya adalah hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu. Jadi tidak bisa berbarengan. Ya, kekurangannya seperti itu untuk tipe ini. Jadi hanya satu perangkat yang dapat mengirim satu per satu. Jadi tidak bisa berbarengan dalam dua perangkat atau tiga perangkat itu mengirimkan data ataupun uh, apa sih namanya mengirimkan data atau untuk sih Mas, kalau untuk mengirim sorry, submit. Untuk submitnya hanya satu satu per satu, jadi tidak bisa sekaligus dalam satu satu waktu. Seperti yang gambar sebelumnya teman-teman lihat itu, kita bisa lihat di sini seperti ini ya. Oke, jadi dimaksudnya dengan kekurangannya itu adalah ini satu jalur utama, andai kata ini rusak, semuanya ini tidak bisa akan berfungsi. Jadi hanya satu, dari komputer satu ke sini hanya satu, jadi tidak bisa berbarengan. Itulah kekurangannya. Nextnya adalah kita akan membahas tipe jenis topologi ring. Nah, pada topologi ring ini perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran atau cincin. Data akan mengalir dalam satu arah, searah dengan jarum jam atau sebaliknya, dan akan melewati perangkat, tiap perangkat sampai mencapai tujuannya. Jadi modelnya seperti ini. Dari kita bisa lihat seperti cincin mutar bisa searah jarum jam atau sebaliknya. Jadi harus melewati tiap perangkat sampai mencapai tujuan. Jadi data terkirim dari komputer A di sini untuk mencapai komputer B di sini harus melewati dua komputer lain, dua perangkat ini. Jadi kalau kita lihat dari hal ini, kita bisa lihat kekurangan kelebihannya. Data mengalir secara teratur, sehingga potensi tabrakan data rendah. Setiap perangkat memiliki akses yang sama ke jaringan. Nah, kekurangannya biasanya, jika satu perangkat atau kabel rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Jadi, eh, jika topologi ini tidak memiliki fitur dual ring, biasanya dual ring itu apa ya, Bang? Arah bolak-baliknya lebih sulit menambah perangkat baru dibandingkan topologi lainnya. Jadi setelah misalnya sudah terbentuk satu jaringan topologi atau membentuk satu jaringan ring, jadi tidak mungkin untuk menambahkan perangkat lainnya. Kalau kita bisa lihat di sini, kalau di sini sudah satu ring itu berbentuk lima, untuk menambah satu ring lainnya sudah tidak bisa. Itulah kekurangannya. Jadi kalau Anda kata 6, ada satu PC atau satu unit lagi, dia harus pisah dari sini. Kekurangannya itu tidak bisa ditambahkan lagi di tengah-tengah ini, tengah-tengah jaringan ini, karena sudah terbentuk ring sebelumnya. Seperti itu. Jenis topologi lainnya adalah namanya topologi mesh. Nah, apa yang dimaksud ini? Topologi mesh menggunakan setiap perangkat dengan perangkat lainnya dalam satu jaringan. Jadi sama seperti yang sebelumnya untuk menghubungkan setiap perangkat ke perangkat lainnya. Ada dua jenis topologi mesh. Ada full mesh di mana semua perangkat terhubung langsung, atau partial mesh di mana hanya sebagian perangkat yang terhubung langsung. Kita bisa lihat ya di sini ya. Untuk contoh gambarnya ini full mesh, ini partial mesh. Jadi kalau di sini kita bisa lihat antara perangkat ada 6
6 perangkat terhubung langsung antara perangkat A, B, C, D, dan F ini. F ini bisa perangkat langsung ke sini, ini A bisa sampai ke D, semua terhubung langsung. Kalau full jaringan full mesh. Kalau untuk partial mesh dia tidak terhubung langsung, harus melewati. Jadi andai kata A mau ke B atau mau ke F ini dia harus melewati beberapa perangkat dulu. Kalau ini bisa terhubung langsung A ke D, E ke ini bisa terhubung langsung. Nah, kita bisa lihat kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita bisa lihat ini kelebihannya sangat handal karena memiliki jalur alternatif pengiriman data banyak ya, dari terhubung terkonek langsung. Nah, cocok untuk aplikasi untuk memperoleh keandalan tinggi seperti pusat data itu penting. Connecting langsung itu penting. Kelebihannya pasti itu. Kekurangannya kita bisa lihat. Biasanya kalau seperti itu udah pasti biaya instalasi lebih tinggi karena kan membutuhkan banyak kabel dan koneksi. Biasanya seperti itu. Rumit pemasangan dan pemeliharaan. Pemeliharaan udah pasti lebih rumit, pemasangan lebih rumit, pemeliharaannya juga lebih mahal. Biasanya terutama pada jaringan yang lebih besar karena membutuhkan tadi apa kabel dan koneksi yang lebih tinggi dan lebih banyak. Nah, nextnya kita coba pembahasan untuk topologi tree. Topologi tree yang dimaksud yang seperti pohon ini adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang dihubungkan eh, dalam bentuk hierarki atau mirip struktur pohon. Biasanya terdapat beberapa perangkat yang berperan sebagai titik pusat di setiap levelnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tree topologi. Jadi, seperti pohon, beberapa stasiun terhubung dengan switch atau hub atau router. Jadi, satu bagian ke arah puncak, seperti pohon. Nah, masing-masing ini topologi yang seperti kita lihat tadi ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang kita bisa bahas di sini. Untuk topologi tree-nya adalah eh, mudah dikembangkan dengan menambah perangkat baru tiap cabang, memungkinkan manajemen jaringan yang terstruktur. Jadi ya beda dengan topologi yang tadi topologi ring itu yang tidak bisa ditambahkan secara mendadak andai kata sudah menjadi satu lingkaran. Kalau ini bisa, perangkat baru di tiap cabangnya bisa ditambahkan. Eh, Memungkinkan manajemen jaringan yang terstruktur. Dan kekurangannya kalau kita bisa lihat di sini, jika kabel utama bermasalah, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Kalau kita bisa lihat dari gambar sebelumnya, dan kita coba lagi membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat tambahannya. Kita bisa lihat dari gambar sebelumnya, kita bisa lihat. Nah ini, memang cukup baik dan bisa ditambahkan ini. Ini bisa menambahkan beberapa jaringan lagi, berapa perangkat untuk ditambahkan, dimasukkan ke dalam switch atau hub yang tersedia. Jadi ada di sini kalau kita lihat ada 3 stasiun masing-masing. Ini kita bisa tambahkan nih menjadi 4 atau 5 stasiun dalam satu jaringan ini, gitu. Untuk tetap terhubung dengan servernya di atas, seperti itu. Nah, itu kelebihannya dan kekurangannya yang tadi saya bilang. Jika kabel utama bermasalah, maka jaringan juga bisa terganggu. Rata-rata hampir semua topologi, tipe topologi seperti itu. Dan ini membutuhkan lebih banyak kabel perangkat tambahan seperti hub atau switch yang tadi seperti di gambar. Nah, biasanya itu juga membutuhkan maintenance dan biaya yang lebih mahal biasanya seperti itu. Ini kita bahas selanjutnya adalah tipe topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi. Jadi gabungan antara star, ring, atau mesh tipe-tipe topologi sebelumnya ya, yang kita bahas sebelumnya. Dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang kompleks. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ini adalah penggabungan satu jaringan dari satu tempat yang satu misalnya kita contohkan ini misalnya anggaplah di rumah sakit ini polifarmasi, ini kita menggunakan polilaboratorium, ini pada saat pendaftaran. Nah, ini menjadikan satu gabungan hybrid topologi terkoneksi antara farmasi, laboratorium maupun dengan
registrasi eh, pasien. Kalau digunakan di suatu jaringan yang lebih kompleks, nah seperti inilah hybrid topologi. Kita bisa lihat keunggulannya adalah sangat fleksibel karena bisa menggabungkan keunggulan berbagai topologi. Jadi topologi digunakan khusus sesuai dengan tempatnya biasanya kelebihannya. Misalnya di laboratorium lebih cocok untuk topologi apa, untuk farmasi lebih cocok menggunakan topologi apa. Nah itulah penggabungan topologi hybrid. Jadi beberapa tipe topologi dijadikan satu untuk menggunakan jaringan yang lebih besar. Jadinya jaringan emang untuk beberapa jaringan besar dan beragam kebutuhan ya kalau kita lihat. Nah, kekurangannya biasanya tetap di instalasi konfigurasinya cukup rumit karena penggabungan beberapa tipe topologi itu akan rumit, membutuhkan biaya yang lebih mahal, lebih tinggi. Biasanya seperti itu karena adanya konfigurasi tambahan. Jadi penggabungan beberapa tipe topologi yang dibutuhkan pasti akan berefek butuh banyaknya kabel, butuh banyaknya router ataupun hub ataupun yang jelas biayanya lebih tinggi untuk maintenance dan aplikasinya. Biasanya seperti itu. Terakhir kita akan coba pembahasan ada topologi star. Ini saya contoh terakhir. Topologi star ini menghubungkan semua perangkat ke satu titik pusat atau switch dan data melewati titik pusat ini sebelum mencapai perangkat tujuan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kelebihan. Jadi kalau anda di topologi star ini, jadi andai kata satu kabel penghubung rusak, maka perangkat yang terhubung tidak ke kabel yang itu tidak akan mempengaruhi seluruh jaringan. Lebih mudah dikonfigurasi ataupun diperbaiki. Jaringan lebih stabil dan jumlah perangkat bisa lebih banyak, lebih dari 5, bisa lebih dari 6. Nah, kekurangannya, jika perangkat pusat atau switch hub itu rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi. Nah, biayanya instalasi lebih tinggi dibanding topologi bus karena hanya membutuhkan lebih banyak kabel. Kan kalau kita lihat sebelumnya di tipe topologi bus itu hanya membutuhkan satu jalur ataupun satu kabel utama. Nah, kalau kita bisa lihat di sini sebelumnya, kenapa ini lebih sering dipakai untuk laboratorium informasi sistem. Teman-teman bisa anggap bahwa tampilan di layar ini PC-PC ini adalah PC untuk unit alat bisa hematologi, bisa kimia klinik, bisa urinalisa, bisa serologi dan terhubung dalam satu hub server utama. Nah, dari server inilah nantinya akan dilaporkan untuk jaringan yang lebih besar seperti Hospital Informasi System dari LAS naik ke LIS seperti itu atau ke CMRS biasanya di rumah sakit ataupun di klinik utama biasanya seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat sebelumnya, sorry, andai kata terjadi kerusakan di satu alat ataupun satu jaringan penghubung ini tidak mempengaruhi pelaporan dari alat lainnya. Andai kata terjadi kerusakan atau pemutusan data dari alat kimia klinik tidak mempengaruhi pelaporan dari alat hematologi ataupun finalisasi seperti yang lain. Biasanya memang maintenance-nya biaya maintenance-nya tinggi karena membutuhkan banyak kabel ya, terhubung dengan banyak kabel. Nah, jadi topologi jaringan adalah fondasi yang penting untuk membantu suatu sistem komunikasi yang andal. Yang seperti saya bilang, apa sih yang dibutuhkan di LAS, jenis tipe apa yang sangat dibutuhkan, yang cocok untuk laboratorium pada saat ini. Nah, seperti yang saya tadi bilang, topologi tipe ring itu sudah sangat cocok dan banyak digunakan untuk vendor-vendor ataupun provider-provider LAS sekarang. Karena itu tadi mudah, simpel, dan tidak mempengaruhi daripada terjadi kerusakan dari satu jaringan kimia penghubung dari alat kimia klinik ke alat hematologi ataupun alat urin. Ada terjadi miss ataupun terjadi kerusakan pada jaringan tidak mempengaruhi pelaporan dari alat-alat lain seperti itu. Dan biasanya jaringan besar topologi jaringan ini
juga bisa digunakan untuk perusahaan ataupun untuk universitas, perusahaan multinasional ataupun pusat data. Jadi selebihnya kita akan coba untuk melihat beberapa kasus nyata dari topologi jaringan besar yang kita bisa lihat lengkap dengan implementasi dan alasan di balik pemilihan topologi tersebut. Nah, kita bisa lihat next slide-nya. Apa sih topologi jaringan besar? Itu topologi jaringan besar itu setelah tadi kita bahas tipe topologi dan yang cocok untuk laboratorium informasi sistem, kita sedikit membahas untuk topologi jaringan besar. Topologi jaringan besar itu adalah skup yang lebih luas daripada tipe-tipe topologi jaringan itu tersendiri. Jadi perangkat kalau kita bisa lihat di sini topologi jaringan besar adalah cara perangkat atau sistem skala lebih luas diatur untuk berkomunikasi. Dan dalam jaringan besar biasanya harus mempertimbangkan satu efisiensi penerima data, reliabilitas uptime tinggi, kemudian skalabilitas dan biaya. Biaya biasanya lebih penting untuk biaya implementasi. Dan dari empat syarat ini yang lebih sering dipakai untuk jaringan besar, uh, untuk topologi atau jenis jaringan lebih sering adalah tipe star, tipe mesh, dan tipe ring dan hybrid. Hybrid ini lebih sering. Jadi hanya beberapa tipe aja yang bisa dipakai untuk implementasi dalam skala besar. Kita bisa lihat contoh ya, contoh situasinya kalau kita lihat di sini adalah suatu rumah sakit mempunyai beberapa departemen seperti radiologi, laboratorium, ICU. Jadi membutuhkan konektivitas yang stabil untuk perangkat medisnya yang sudah modern dan sistem manajemen pasien. Nah, solusi topologinya atau apa sih kita bisa lihat? Kalau menurut kita yang paling cocok untuk solusi ini adalah menggunakan tipe topologi star yang terakhir yang kita bahas itu. Ya karena keuntungannya dengan menggunakan topologi star itu ya andai kata satu jaringan itu bermasalah tidak mempengaruhi jaringan-jaringan lain. Dan dengan tipe jenis topologi yang lain seperti hybrid ataupun mesh yang lebih sering mesh ya. Mesh itu yang tadi kita lihat ada full ada parsial. Memang kalau untuk kecepatan data mesh itu sangat cepat karena terkoneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain, satu PC dengan PC yang lain bisa langsung terkonek. Nah, kenapa kita solusikan dengan menggunakan topologi star itu? Yaitu pemeliharaannya jika suatu perangkat gagal hanya satu departemen itu aja yang terdampak, jadi tidak mempengaruhi seluruh jaringan rumah sakit. Dan untuk efisiensi biaya biasanya emang lebih hemat dibandingkan mesh dengan untuk ruang lingkup satu lubung. Tadi kan rekan-rekan bisa lihat ya di mesh itu kan ada mesh parsial dan mesh full ya. Nah, yang memang untuk kecepatan data itu lebih cepat dibandingkan start. Tapi andai kata terjadi suatu masalah kegagalan jaringan, satu perangkat gagal akan mempengaruhi karena semua jaringan itu terlewati. Nah, keuntungannya itu pada solusi kita pakai topologi star adalah ya ini tadi. Jika suatu perangkat gagal, hanya departemen tersebut yang terdapat. Jika ada satu, misalnya hanya farmasi atau laboratorium itu yang sedang bermasalah, tidak mempengaruhi radiologi, laboratorium, ataupun ICU-nya, ataupun farmasi pada suatu tempat rumah sakit itu, ataupun bagian-bagian departemen yang terdapat di rumah sakit. Kita bisa lihat gambaran secara umumnya. Nah ini secara gabungan secara jaringan besar, jaringan apotek, rumah sakit, masyarakat, BPN, akses. Nah, ini jaringan besar ini yang kita contohkan adalah jaringan yang terakses seperti Satu Sehat ataupun BPJS. Semua pelaporan menjadi satu untuk topologi jaringan besar. Ini ada hanya contoh ya, hanya contoh bahwa di jaringan besar itu seperti BPJS ataupun Satu Sehat itu menggunakan suatu sistem topologi juga. Nah, topologi yang sering dipakai itu penggabungannya adalah topologi star itu tersebut. Jadi, andai kata pelaporan dari satu tempat tidak mempengaruhi secara general di pelaporan di Satu Sehat. Andai kata hanya puskesmas ini bermasalah tidak mempengaruhi rumah sakit yang ini. Seperti itu kurang lebihnya. Dan nextnya yang kita akan kita bahas itu adalah
bagaimana implementasi topologi jaringan star itu di eh, praktek langsungnya. Dan praktek langsungnya itu akan dibahas oleh Mas Imam nextnya untuk kita coba sebagai prakteknya. Tapi sebelumnya, andai kata ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kita eh, akan segera tutup sesi ini, dilanjut nanti dengan Mas Imam untuk prakteknya. Mungkin eh, ada yang masih mau ditanyakan sebelumnya dari rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan atau yang sebelum kita melanjut ke sesi berikutnya untuk praktek topologi ini. Ya, ini tidur nih kayaknya. Halo, Tidak, Pak. bisa dilanjut untuk praktek? Lanjut, Pak. Bisa. Mereka udah siap ya? Di situ. Baik, untuk sesi yang berikutnya kita lanjutkan ke sesi praktikum, di mana nanti implementasi LAS-nya bisa diakses melalui link address yang telah saya sampaikan. Tetapi untuk kali pertama ini kita akan coba dijelaskan ataupun di-guide oleh Pak Imam secara langsung ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, waktu kesempatan Pak Imam silakan. Maksudnya. Oke, kasih. Ah, ya. Iya. Oke. Bisa pakai oke. Ya, sharing. Oh, susah. Saya. Di share dan ini chat di chat kalau share di chat mananya aplikasinya di chat itu kan di ini loading sedih apa ini di chat nanti di copy di chat di sini. Untuk slide-nya apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Udah, Sudah Pak. ya. Pak, itu maaf Pak, mau nanya. Ini kan pakai link yang Poltekkes itu ya? Ya, linknya saya kasih di note ya atau di chat ya. Di chat aja dulu ya. Di chat Oh. eh, terus Ya. bisa Ya. bisa Oke, untuk link akses sama user login sudah saya chat ya. Paralel mungkin Mbak Dila atau Mbak Rini sudah membahas di WA grupnya masing-masing. Ini. Nah, ketika sudah kita posisinya kita mau semuanya dulu Lihat dulu, ke akses atau langsung lihat dulu ke screen, uh, lihat dulu ke screen. Kamu sudah siap menerima ada yang mengalami kesulitan untuk mengaksesnya? gitu? Klik bank. Tidak. Oh, istilah. Aman, Pak. Ya, kiranya sebagian besar sudah bisa akses, baru bisa saya lanjut kali ya. Mungkin bisa. Bisa, Pak. Ya, Oke, Pak. lanjut ya. Ya.
Nah, awalnya adalah seperti biasa Kak, ketika kita mengakses aplikasi itu kan ada pintu masuk ya, pintu masuk atau login sebagai keamanan dasar, keamanan awal, sehingga tidak tidak apa namanya tidak user yang tidak berkepentingan dilarang masuk lah silakan gitu. Oke, dengan email iqlab@mail.com dan passwordnya tadi email kita login. Nah, di sini LS ini ada beberapa menu. Ada eh, lima empat menu ya. Ada empat menu yang terdiri dari laboratorium, penyimpanan sampel, run instrumen. Run instrumen ini apa namanya simulator, simulator dari alat fungsi yang kita gunakan. Terus ada menu setting. Menu setting ini biasa untuk menyeting parameter yang ada di alat fungsi itu sendiri atau men-setting eh, list dari yang kita input di dalam aplikasi ini. Nah, dari semua ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dari menu laboratorium, kita bahas dari menu laboratorium. Nah, di dalam menu laboratorium ini terdiri dari beberapa step. Ada step registrasi, spesimen handling. Ini yang bisa dikatakan dalam pembahasan kita kemarin, registrasi spesimen handling ini sebagai pra-analitik ya. Pra-analitik atau pre-analitik bahasanya? Bahasa. Ya, di sini tahap registrasi dan tahap spesimen handling adalah tahap pre-analitik. Terus analytical. Step analytical adalah step di mana melakukan sampling, running sampling ke instrumen, ke alat laboratorium yang aktif yang running di lab tersebut ya. Terus habis step analytical lanjut ke step post analitik. Post analitik itu eh, di step TAT dan cetak ya. Kalau yang analitik itu analytical dan validasi. Terus post analitik itu ada di TAT dan cetak. Nah, dari step yang kemarin kita bahas tergambarlah seperti ini aplikasinya. Terus bagaimana sekarang kita bahas proses registrasi. Di sini sebelum kita mempraktekkan satu demi satu ya, mempraktekkan bagaimana melakukan registrasi awal segala macam, itu mungkin di sesi berikutnya kali ya. Di sini saya hanya ingin menggambarkan, menjelaskan secara utuh dulu ya aplikasi ini ya, penggunaan pengoperasional secara utuh dulu ya. Nanti untuk praktek bagaimana cara input registrasi segala macamnya di sesi berikutnya di hari berikutnya. Nah, untuk registrasi, untuk registrasi sebenarnya di sini ada suatu teknologi yang disebut API. API itu aplikasi programming interface. Jadi ketika di tab registrasi ini bisa dikonekkan dengan HIS atau eh, SIM rumah sakit atau SIM klinik ya. Jadi data pasien sebenarnya di LAS tidak perlu diinput. Jadi di di apa namanya di LAS ini ketika nanti ada API saling mengobrol antara HIS ke LAS, antara SIM klinik atau SIM klinik atau SIM mandiri itu ke LAS, cukup menginput RM-nya aja sebenarnya. Karena di sini kita ada standalone, maksudnya kita tidak terhubung dengan HIS, tidak terhubung dengan SIM RS maupun SIM klinik. Jadi proses registrasinya kita pribadi pribadi apa namanya? Kita regis manual. Seakan-akan kita mandiri ya, aplikasi RS ini berdiri sendiri di lab kita sendiri. Nah di sini nih, ketika kita ingin meregistrasi pasien, di sini ada menu namanya Reg Lab plus Reg Lab ini ya. Klik ini. Nah, di sini ketika API itu terhubung, di sini kita sudah ada list daftar dari apa pasien yang ada di HIS ya. List yang terdaftar yang ada di aplikasi HIS atau SIM RS atau SIM klinik. Sehingga kita hanya cukup mengakses nomor RM-nya aja. Kalau memang ini terhubung dengan API. Klik di sini,
nomor RM-nya berapa. Nah, otomatis dia akan keluar data pasien dengan atas nama ID, nomor RM yang ada di aplikasi tersebut. Itu kalau misalnya memang berhubung dengan API SIM rumah sakit atau aplikasi HIS. Karena ini tidak terhubung dengan API, maka kita meregistrasi secara manual. Caranya adalah plus nomor RM pasien di sini. Nah, di sini nomor RM pasien akan otomatis digenerate oleh sistem. Nah, di sini kita biasa meregistrasi data pasien. Tentunya yang pertama adalah nama. Nah, ini boleh saya pakai nama Dila atau Mbak Rini? Boleh. Oh, boleh. Ini siapa tuh boleh? Mbak Dila atau Mbak Rini itu ya? Siapa aja boleh, Pak. Oh, boleh ya. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Dila. Dila begini betul ya? Ya boleh, Pak. Boleh ya. Iya, Pak. Oke, Dila. @mail.com aja. Nomor HP. Kalau dikasih boleh, nggak dikasih ya 021 saja ya. Belum 13 gitu kan. Tanggal lahir Mbak Dila mau dikasih tahu atau kita random aja? Random aja lah, Pak. Random aja, Pak. Oh ya, random aja Bapak. Mbak Dila umur tahun berapa Mbak Dila ya? Kayak dulu. Belas, Pak. Jadi, kalau 51, apa 19? Kebetulan gitu ya. Perempuan. Jalan pokoknya jadi mana? Jadi sih. Jadi apa? Jadi mana ya? Beda udah. Aja, ada. Nah, di sini akan ditanyakan dokter perujuknya, dokter perujuk. Cuma di sini dokter perujuk saya masih hardcode ya. Di sini ada 5 pilihan, dokter 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti di sini ada settingannya untuk menulis dokter perujuk di rumah sakit atau di klinik masing-masing ya. Di sini masih hardcode, saya pilih ada 5. Saya pilih dokter perujuk 1. Terus dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab ini adalah dokter yang bertanggung jawab di lab ya. Misalnya anggaplah dokter PD 1 ya. Terus diagnosanya apa dari klinik nih? Diagnosa dari klinik Mbak Dila tuh apa tuh? Misalnya apa gitu? DBD, demam, tipes. Beras. DBD. Maaf Mbak Dila, jangan. Apa? Tipes. Yang sehat aja. Demam. Maaf Mbak Dila, saya tulis demam diagnosanya ya. Boleh. Ya. Nah, terus di sini ada jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan ini bisa parsial non paket. Itu bisa dia langsung ke fungsi kimia klinik yang langsung, hematologinya atau urinalisa. Di sini kita hanya 3 fungsi ini yang kita demokan ya. Tapi simulator yang baru running 2 fungsi kimia klinik dan hematologi untuk mungkin pertemuan besok udah bisa aktif simulatornya. Karena sekarang ini yang baru aktif kimia klinik dan hematologi, kita pilihlah kimia klinik dulu kali ya, kimia darah. Ini kalau kita non paket. Tapi kalau misalnya kita mau paket, ini ada pilihannya di bawah. Jadi kalau misalnya kita mau pilih non paket, mau pilih paket, otomatis yang kimia klinik ini yang non paket jangan dipilih karena akan parsial akan cross dengan parameter yang ada di pilihan paket. Karena pilihan paket ini terdiri dari paket itu kan misalnya promosi ya, ada paket Idul Fitri, paket April, atau nanti main paket Idul Adha gitu kan. Habis makan kambing mau ngecek nih gitu kan. Bisa jadi begitu kan. Nah, karena sekarang bulan April, jadi paket April lah. Paket April terdiri dari apa nih? Pemeriksaan darah lengkap, RBC, MCV, HCT. Kimia darahnya apa? Kalsium, THLO, TMSL. Nah, di sini paket ini juga bisa di custom, bisa ditambah dan bisa dikurangkan parameter yang ingin dites di paket tersebut. Nah, terus inputan selanjutnya adalah Cito. Di aplikasi kita ada fitur namanya Cito. Cito itu sebagai alat ya. Salah satu notifikasi alert Cito itu diprioritaskan di atas nomor 1. Jadi kalau misalnya ada 10 nomor 1 sampai 10 nggak antrian 1 sampai 10 ketika ada pasien Cito, dia akan otomatis berada di atas nomor 1 gitu. Jadi nanti kita lihat perbedaannya apa ya.
Ini anggap kita pilih tidak sito dulu ya. Kita pilih tidak sito, terus not pasien berada, anggap nih pasien berada di UGD gitu ya. Pasien berada di UGD. Ini sebagai registrasi. Kita add. Nah, di sini eh, apa otomatis tertulislah pasien list terdaftar di lab kita, dan di sini ada notifikasi not progress dari masing-masing step. Jadi kan step registrasi menot bahwa pasien tersebut berada di UGD. Dan di sini kita bisa lihat nih not ini. Jadi not ini adalah not progress ya. Setiap step nanti akan ada notnya masing-masing. Jadi bisa terhistorik dan termonitor atas pasien tersebut gitu. Jadi untuk meminimalisir miskomunikasi antar analis not ini. Jadi ketika analis yang melakukan analytical jam jam operasional habis atau reagen habis itu bisa dilakukan di not ini. Nanti kita kita praktekkan di step berikutnya ya. Karena ini masih diregistrasi, berarti pasien hanya berada notnya apa nih? Oh, pasien berada di UGD. Yang ikut siapa nih? Oh, admin. Dari registrasi ya, tanggal sekian segala macam. Ini audit trail lah, yang disebut audit trail penginputan. Close. Lanjut, dari registrasi ini cukup eh, dari data pasien. Untuk pengembangan lebih lanjut, data data pribadi pasien ini bisa ditambahkan. Kalau di sini kan simpel ya, hanya nama, email, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, itu aja. Ini misalnya mau ditambah dong nama istri, nama suami, atau nama anak, atau nama ibu kandung, atau nama segala macam yang mungkin menjadi kebutuhan masing-masing di klinik ya. Eh, intinya adalah customize gitu. Dan lanjut ketika nah ini udah pada ini tuh. Wah, walidilah. Nah, di sini ketika tadi pasien sudah terinput, otomatis dia akan mempunyai RM. Jadi, fungsinya adalah ketika Mbak Dilah dengan RM 909 ini di hari berikutnya atau di hari berikutnya, di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya periksa lagi, cukup dengan RM ini. RM nomor contohnya gini, Reclap. Tinggal kita panggil nomor RM yang sudah ada. Nah, Mbak Dilah nih kan, kita Reclap. Nah, di sini langsung jenis pemeriksaan apa nih? Nah, mendadak kita lain aja nggak apa ya. Nah, terus ini Walid. Nah, kita pakai nama Walid nggak apa ya? Walid bin Wahid. Walid, iya. Walid kita pakai Idul Fitri. Walid, Ya, Walid. pakai Idul Fitri Oke. Dan Walid ini Walid ini Cito nih misalnya nih ya. Kita sebagai register, ya udah kita melakukan Cito karena kondisinya apa namanya udah dihujat masyarakat. Cito, Cito, Cito ya, terus notnya. Dan kalau Cito tuh kondisi apa ya? Kondisi yang darurat, apa ya? darurat, Pasien, darurat. pasien pasca operasi, praoperasi biasanya. Praoperasi, ya. Praoperasi. Oke. Gitu. Ini kita lihat bedanya ya. Oke, jadi diupdate. Plus, nah, disinilah flagging kita, Sito. Berada di atas nomor satu, bukan berarti nol ya. Jadi pasien ini harus didahulukan dari pasien nomor satu yang ada di reguler. Gitu. Ini adalah notifikasi atau flagging atau alert lah. Tapi dikembalikan ke analis masing-masing. Mau mengerjakan benar sesuai dengan sito dan urutan yang ini atau memang mau pilih yang nomor 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Tapi standar standar SOP ketika sito itu ada, itulah yang didulukan dari nomor wahid, nomor satu pasien reguler. Kondisinya seperti itu ya, tergantung dari SOP dari rumah sakit, klinik atau di internal laboratorium masing-masing. Jadi
eh misalnya ada situ, situ ada berapa nih? Situ ada satu, dua, tiga. Situ ada tiga, reguler ada lima. Saya mau mengerjakan nomor lima, boleh nggak Pak Imam? Ya boleh boleh saja, gitu. Nggak membatasi harus mengerjakan situ, tidak membatasi harus mengerjakan yang reguler. Ini hanya sebatas alert. Situ itu berarti pasien yang ada di luar lab kita, pasien yang ada di rumah sakit itu memerlukan memerlukan perhatian khusus karena mungkin tadi pasien pernah operasi, pasien ada di UGD, mungkin habis apa, maafnya maksudnya ada insiden di jalan atau gimana, itu kan pasien-pasien yang khusus lah, diperhatikan lebih khusus daripada yang khusus yang lainnya, gitu kan ya. Nah, kita coba pasien praoperasi dengan atas nama Walid. Kita tes nih, kita lihat dulu view. Pemeriksaannya apa nih? Pak Idul Fitri. Oh, dia hanya kimia darah dan hematologi. Oke. Terus next step. Next stepnya itu adalah klik tanda kanan ini untuk melanjut ke step specimen handling, pengambilan sampel ya. Tapi sebelum kita melakukan next step, ada baiknya kita menyiapkan sebagai register ya. Sebagai register kita menyiapkan barcode. Sini ada cetak barcode untuk dilakukan di tabung tub ya. Tabung tub sampel ditempel di tabung tub sampel misalnya. Jadi kita cetak barcode, kita cetak. Di sini ada barcode yang kita bisa print. Terserah di daerah misal mau tubnya itu mau 2 tabung atau 3 tabung, tinggal dipilih berapa print outnya yang mau kita print di printer barcode-nya. Gitu. Ini dicetak barcode. Nah, ketika cetak barcode sudah dicetak dan ditempel di tubnya, maka kliklah next step ya. Next step ke specimen handling. Klik tanda hijau ini, tanda kanan ini, tanda next ini, klik. Terus update step process to specimen handling. Nah, otomatis di sini tim yang ada di specimen handling akan mengambil sampel dan dia akan mengukur nih paket yang diambil apa nih? Oh, kimia paket hidrofiti dengan kimia klinik dan hematologi berarti harus mengambil darah 10 mili apa 20 mili gitu kan. Nah, di sini juga bisa dilakukan kolorasi apa namanya? Berkaitan dengan penyimpanan sampel. Sampel 2 tub. Satu tub untuk dilakukan analytical, satu tubnya lagi untuk disimpan di dalam freezer. Misalnya begitu ya. Contohnya begini, pasien atas nama tadi Walid. Nah, ketika diregistrasi itu terpampang nama Dilah, Dedi, dan Walid. Tapi ke step berikutnya itu tidak perlu menampilkan nama karena untuk apa ya? Untuk merahasiakan identitas pasien kali ya, untuk memprivasi data pasien. Jadi cukup yang ditampilkan adalah nomor lab-nya aja, mewakili dari data pasien itu sendiri gitu ya. Nah, jadi misalnya atas nama Walid tadi misalnya nomor labnya tadi ini ya, nomor labnya yang 1511. Ini kita ngambil 2 tub. Satu tubnya kita simpan di freezer. Ini kita klik, kita copy nomor labnya, terus masuk ke menu penyimpanan di bawah ini nih, penyimpanan sampel. Klik di sini. Nah, di sini ada penyimpanan nih. Ini saya udah bikinkan seolah-olah di Poltekkes Jakarta 3 itu ada 9 freezer. Ya, dari 9 freezer ini terpampang letak dan segala macam ya, lokasi lantai 5 lab 1 ini berhubung satu lokasi ya, jadi lantai 5 lab 1 aja nih. Dan kapasitas dari 1/8 berarti udah terpakai 1/80. 0/10 berarti belum nih, belum ada penyimpanan di dalam lemari ini. Kalau misalnya 0/12, 0/3 gitu ya. Yang baru ada berarti freezer 1. Dan ini bisa bebas. Atas lab yang tadi kita mau nyimpan di apa nih, nomor 3 nih ya. Nomor 3 tinggal klik ini ya. Klik ini. Nah, di sini ada letak letak layout freezer yang ada di dalam lemari es itu sendiri ya. Jadi dari depan ke belakang tray-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 tray. Terus ke bawahnya slot A1, A2, A3 sampai layout yang dibutuhkan.
Terus gimana caranya Pak Imam untuk slotnya itu kalau misalnya ada slotnya ada 3 atau 5 atau 6, tinggal rak plus rak atau slotnya ini ditambahkan di sini rak slot. Jadi nanti slot di sini ada nambah trennya stacknya. Nah lanjut, ini kita simpan anggap di slot satu, tray satu ya. Tinggal kita masukkan paste nomor lagnya yang kita masukkan ada hanya cukup nomor lagnya aja. Kita enter. Nah, di sini akan tersimpan tanggal masuk ke freezer ini tanggal 15 jam sekian. Masaknya, karena kita mau bermasuk hari ini, jadi 0 tahun, 0 bulan, 0 hari. Nah, ini ketika udah lintas bulan atau lintas hari atau lintas tahun, ini akan ketahuan nih masa penyimpanannya. Masa kadaluarsa dari sampel itu sendiri. Kita close. Nah, otomatis di sini kapasitasnya 1/10 karena kita udah simpan satu sampel di dalam lemari ini. Oke, lanjut ke spesimen handling lagi. Dan spesimen handling atas nomor lab ini, oke, ketika memang sudah lanjut atau memang sebagai teknisi tenaga medis untuk spesimen handling ingin menot ya, menambahkan not boleh. Di sini ada not terakhir. Ini adalah not terakhir yang ada terpampang di apa dashboard. Ketika kita ingin update, klik pensil ini. Ini kita hapus saja not terakhir. Ini kita not sampel diambil double. Sampel diambil double. Oke, update. Nah, sampel diambil double. Jadi ketika nanti apa historinya ketahuan nih. Oh, dari pertama pasien peroperasi notnya terus sampel diambil double. Berarti di sini ada penyimpanan di penyimpanan di lemari freezer. Yang bikin not ini yang mengoperasionalkan pasien ini siapa nih? Oh, bagian di step specimen handling, usernya admin dan waktunya eh, sekian gitu kan. Oke, lanjut. Lanjut ke analytical. Running sampel ke alat. Ketika ini semua spesimen handling sudah kita lakukan, kita sudah ambil darah segala macam, ketika ada penyimpanan dilakukan penyimpanan, kita klik lagi next. Next step. Update step proses to run alat. Oke, masuklah ke analytical. Ketika sudah masuk di analytical, tim yang ada di analytical akan melihat flagging yang tadi Sito. Yang pertama flagging Sito, yang kedua flagging node. Di sini node-nya apa gitu kan dari proses sebelumnya ya. Dia bisa lihat nih dari proses sebelumnya node-nya apa aja nih. Oh, pasien beroperasi di registrasi. Oh, ini di spesimen handling ada node sampel diambil double. Itu ketahuan tuh. Nah, terus ada tanda danger. Tanda seru ini mengartikan bahwa sampel ini belum di running ke instrumen. Belum dilakukan eh, sampling ke instrumen. Nah, ketika kita mau lihat listnya apa aja, tinggal diklik, akan ketahuan nih. Oh, pasien ini running di instrumen kimia darah, di kimia klinik, dan di hematologi. Otomatis kita akan running sampel itu di dua alat itu ya, dua alat fungsi itu ya. Jadi, karena sekarang kita adalah online, tidak langsung praktek di lab, maka di sini ada simulator untuk melakukan sampling dari pasien tersebut. Nah, simulator alatnya ada di menu di bawah, Run Instrument. Di sini kita bisa klik kanan, ya, biar supaya bisa buka new tab ya. Di Run Instrument, ya kita klik. Sorry, sorry. Laboratorium, ini analytical. Di Run Instrument, kita klik kanan, terus open link new tab. Tujuannya adalah biar supaya ini bisa kebuka nih di tab di atasnya nih. Jadi analytical atas nama udah jalan ya? Oh, ini udah ini, udah keambil. Itu belum ya? Tuh, hasilnya belum. Udah validasi. Ini udah database-nya.
Ada di sini di lagi. Oh, sorry, ada trouble kayaknya. Ini dari validasi bisa bisa kita reject, bisa kita reject ke analitika, terus tunggu ya. Tiga tapi dua. IGD. Oh, di sini tidak ada validasi. Oke, maaf untuk proses next, jangan diklik dulu ya. Di sini seharusnya saya lupa mengaktifkan ketika sampel ini dia nanti kalau belum di running di alat seharusnya tidak ketika diklik next ke tahap validasi seharusnya dia seharusnya menolak karena di validasi ini hasilnya akan masih tidak ada hasil ya. Nah, di sini nanti ada validasi, bukan validasi, ada pencegahnya karena saya belum masukin validasinya, jadi ini bisa kelewat nih dari belum hasil belum masuk tapi udah validasi. Dan di validasi sendiri juga akan ngeh nih ketika di step validasi kok pasien ini hasilnya belum ada nih. Kenapa? Kok udah ada di step validasi tapi kok hasilnya nggak ada? Ini siapa yang ngerjain gitu kan? Nah, ini bisa ketahuan nanti. Oh, ketika memang ini hasil kimia belum ada, hasil hematologi belum ada, tapi udah disubmit gitu kan, di reject dengan tanda panah merah ini kiri, reject. Ketika di reject, dia akan balik ke analytical. Nah, di analytical dia akan balik. Nah, ini contohnya belum kita note, sorry. Di validasi, di sini di note nih, sama tim validasi. Kenapa sudah disubmit? Sudah disubmit ke validasi, tetapi belum ada hasil ya. Belum ada hasil. Update sama tim validasi. Eh kalau misalnya saya kecepatan nggak apa-apa di interrupt ya. Kalau misalnya memang kurang jelas nggak apa-apa di interrupt biar supaya kita bisa ngikutin step by step ya. Nah ini kita rejection back. Kita rejection back ke step sebelumnya. Nah di sini tim analytical akan membaca nih. Oh, kenapa sudah disubmit ke validasi tetapi belum ada hasil? Oh iya, saya lupa kepencet misalnya nih next step. Eh, jadi belum di running udah dilompatin ke validasi. Jadi reject lagi sama tim validasi kan. Nah, ya. Tapi nanti eh, next step ini akan ada validasi tidak akan bisa kita submit ke validasi kalau belum seluruh hasil itu ada di running gitu. Nah, jadi di sini fungsinya kita akan merunning nih. Kita running untuk nomor lab 1511 ini ke alat ya. Ini simulator di menu run instrumen. Ini anggap aja kita ngerunning ke alat ya. Karena kita online kita menggunakan simulator. Jadi kita alat ini untuk menghandle kimia memakai alat Selectra punya kita MRK. Hematologi memakai Medonic, urinalisa memakai Urixon 500 atau Urixon Relax lah ya. Kita punya dua ya. Nah, di sini kita kimia darah memakai Selectra. Cara pengoperasian simulator ini kita tinggal klik icon alatnya, klik. Kita masukkan nomor rekornya. Sampai sini kira-kira jelas atau kecepatan atau gimana ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, di sini kita masukkan nomor rekornya, kita enter. Nah, otomatis simulator akan membaca nih. Reklep ini yang ingin diperiksa apa aja, gitu kan? Oh, glukosa, AMSL, ASSL, albumin, gitu kan ya. Ini yang akan diperiksa oleh di Selectra. Tapi maaf ya, kalau di Poltekkes kan si alat kita kan adanya mikrolab, fotometer. Nah, kalau fotometer itu yang mikrolab punya kita itu kan masih satu persatu runningnya ya.
Di sini ada 4 parameter. Kalau di microlab tuh running GPSL, running lagi satu-satu tuh, running GPSL dulu, terus GPSL selesai, running AMSL, eh, amilase selesai, running SSL, terus sampai albumin. Itu kalau pakai microlab ya. Karena kita pakai Selectra, ini bisa langsung sekali running. Gitu. Sorry ya kalau saya agak terbata-bata menyebutkan parameter karena hampir mirip-mirip AMSL, ASSL gitu ya. Nah, jika sudah parameter yang di apa namanya yang diperiksakan, kita run ini. Nah di sini akan memproses nih running, ceritanya begitu. Running, saya kasih waktu 5 detik. Nah sudah selesai, kita kita cek di halaman lagi analytical, kita cek di sini nih. Kita klik ini bisa, atau klik ini juga bisa. Dia akan ada tuh running. Tuh. Oh ini udah ada yang running tadi ya. Dia udah dia kimia darah udah ada hasilnya. Nah, berarti yang belum ada hematologi. Berarti kita running lagi hematologinya. Ini klik nomor labnya running di Medonic. Klik Medonic, nomor labnya, enter trombosit, WBC, MHC, MCH yang dihasilkan. Oh ini udah ada yang running. Run. Tunggu 5 detik. Tapi ini karena simulator jadi cepet ya 5 detik. Realnya sih masing-masing alat. Medonic bisa mungkin 10 menit atau 15 menit. Selectra mungkin bisa 15 menit. Itu masing-masing di alat ya, runningnya ya. Maksudnya jangan sampai begini. Kok saat di simulasi Selectra 5 detik udah keluar hasil. Medonic 5 detik udah keluar hasil. Tapi realnya kok 15 menit gitu kan. Jadi catatan kita bersama ya. Ini karena simulator ya. Oke lanjut. Nah di sini ketika semua parameter dari fungsi itu terpos lah, running, dia akan berubah menjadi tanda mata ini. Inilah lagging ketiga kita untuk menandakan bahwa pasien ini sudah lengkap parameternya di running sampelnya. Kalau yang belum lengkap tanda seru ini, yang kedip ini, ini belum lengkap nih, karena belum running semua, tuh hematologinya belum ada, gitu ceritanya. Nah, ketika di sini sudah lengkap, kita view tanda mata ini. Dan di sini ada notif lagi nih, duplo. Ini menandakan bahwa refleks ini, pasien ini melakukan duplo. Terus bagaimana kita ingin melihat histori duplonya dari hasil terakhir yang terpampang di sini. Kita lihat di sini nih, tombol di atas nih, histori duplo. Histori duplo. Klik. Dari sini ketahuan nih, kimia darah parameternya berapa kali nih melakukan duplo nih. Oh, untuk kimia darah sampai 5 kali melakukan duplo, untuk hematologi melakukan 3 kali duplo. Terus bagaimana caranya eh, nilai 70,3 kita mau revisi nih. Kita mau lihat nih di duplonya nih. Tinggal klik history duplo. Ada kelas ya, Pak? 70,3 itu hasil akhir ya. 70,3 itu hasil terakhir melakukan duplo. Terus bagaimana kita mau ngecek 5 kali ini berapa aja gitu kan? Klik 5 kalinya. Klik 5 kali ini, dia akan terhistory nih. Akan terhistory berapa kali nih? Ini sama semua ya. Ini running pertama 70,3, running kedua, running ketiga, running keempat, running kelima. Ini berhubung kita nyari yang angkanya beda. Yang beda yang mana ya? Sama semua ya. Ini harusnya coba itu angkanya sama. Kita coba running lagi ya. Biar supaya angkanya beda gitu ya. Kita running, nggak apa-apa ya 6 kali duplo. Kan nggak pakai reagen ini. Running 6 kali. Nah, di sini kita lihat 70,6. Terakhir berarti 70,6 ya. Kita lihat di duplo. 70,6 nih 6 kali kan. Kita lihat, nah ini bisa beda nih. Yang keenamnya ada 70,6. Nah kita sebagai analis awal nih, oh ternyata 70,6 ketinggian nih. Kita ngambil nilai duplo yang kelima, yang kali kelima ya. Tinggal klik aja nih, 70,3 klik. Otomatis dia akan mengganti ke pilihan yang kita pilih. Dan
di sini otomatis 70,3. Begitu caranya untuk melihat histori duplo dari running alat. Ini adalah salah satu fitur kita. Eh, Berapapun kita running di alat, dia akan ada histori duplonya. Dan ada beberapa vendor, ini menjadi selling point kita adalah di vendor-vendor lain, bukan vendor